أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beribadah kepadanya, melaksanakan kewajiban yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan talabul ilmi, mendalami ilmu agama yang juga merupakan salah satu dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan syarah Kitabil Fitan wal Hawadits. Kitabul Fitan wal Hawadits ini merupakan karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang disyarah oleh banyak para ulama, dan syarah yang kita gunakan adalah syarah dari Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Hadis yang selanjutnya, hadis dari Abu Daud an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kaifa bikum wa bi zamanin aw yushiku an ya'tiya zamanun yugharbalun nasu fihi gharbalatan tabqa huthalatun minan nas. Dikhawatirkan akan datang kepada kalian satu zaman di mana manusia ketika itu dipilah-pilah,
tabqa huthalatu minan nas. Yang akan tinggal adalah orang-orang yang hina. Qad marijat uhuduhum wa amanatuhum wa ikhtalafu fakanu hakadha. Mereka telah mencampur adukkan janji-janji mereka dan amanah-amanah mereka. Wa ikhtalafu, dan mereka berselisih. Dan mereka seperti ini, kata Rasulullah, wasyabbaka baina asabihi. Beliau menjalin jari jemarinya. Beliau menjalin jari jemarinya. Faqalu, maka sahabat beliau yang mendengar hadis ini, apa yang beliau ucapkan, lalu mengatakan, wa kaifa bina ya Rasulullah? Bagaimana dengan kami, wahai Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan kalau telah datang zaman itu? Qala ta'khuzuna ma ta'rifun. Kata beliau, kalian mengambil apa yang kalian ketahui, wa tazaruna ma tunkirun, dan kalian meninggalkan apa yang kalian ingkari. Wa tuqbiluna ala amri khassatikum, dan kalian bersegera untuk mengurusi urusan pribadi kalian saja, urusan kalian masing-masing. Wa tazaruna amra ammatikum, dan kalian hindari urusan banyak orang. Ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Ini di antara kabar gaib yang akan terjadi, yang dikabarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang akan terjadi setelah beliau meninggal. Akan datang zaman di mana ketika itu orang-orang akan dipilah. Yang tersisa adalah orang-orang yang hina. Jadi orang-orang yang baiknya hilang. Ya. Banyak terjadi perselisihan ketika itu. Maka kemudian Rasulullah, Rasul yang sangat sayang kepada umatnya, ketika ditanya oleh sahabatnya, apa yang harus kami lakukan kalau sudah terjadi, sudah datang zaman itu? Maka Rasulullah memberikan cara agar kita terhindar dari keburukan di zaman itu. Yaitu kalian mengambil apa yang kalian ketahui, kalian tinggalkan apa yang kalian ingkari, wa tuqbiluna ala amri khassatikum, dan kalian fokus mengurusi urusan kalian dan meninggalkan urusan banyak orang. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan beliau menjelaskan, kata beliau, hadza ma yajibu 'alal muslim indal fitan. Inilah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim ketika terjadi fitnah. Annahu ya'khudh ma ya'rifu mimma yuwafiqud din wa yaqumu 'alaihi ad-dalilu. Yaitu dia mengambil apa yang dia ketahui bahwasanya itu sesuai dengan agama dan dibangun di atas dalil. Dia ambil. Wa mashtabah alaihi, adapun yang tidak jelas, yang samar-samar, yatrukuhu, dia tinggalkan. Wala yadkhulu fihi, jangan dia masuk ke dalamnya. Fala yadkhulu fil fitani, dan jangan dia masuk ke dalam fitnah-fitnah itu. Wa kadzalik, dan begitu pula kata beliau, talzamul khassah minal ulama wa as-sulha, hendaklah dia melazimi atau senantiasa bersama ulama-ulama yang khusus dan orang-orang soleh,
allazina tajannabu al-fitnah, yaitu ulama-ulama yang menjauhi fitnah. Talzamuhum, adalah dia bersama mereka. Wamshi ma'hum, berjalan dengan mereka. Wala takun ma'al asyrari, jangan dia bersama dengan orang-orang yang buruk. Mal hamji marra'i, jadi hindari orang-orang yang buruk, bersama dengan ulama-ulama yang saleh. Kata beliau, yaitu yang menjauhi fitnah. Wa hadza wallahu alam yantabiqu ala ats-tsaurat wal muzaharat, dan ini wallahu alam, hadis ini kata beliau, ini sesuai diterapkan ketika terjadi apa? Terjadi tsaurat, revolusi, atau muzaharat, orang berdemonstrasi. La tadkhul fiha, jangan masuk ke dalam. La tadkhul fil ghawgha wal muzaharat wal aubash, jangan masuk ke dalam perkara-perkara ini, walaupun mungkin ada di sana orang yang dianggap sebagai ulama yang berfatwa, harus kita ikut, harus masuk ke dalamnya, harus berjuang bersama-sama di situ. Kata beliau, hindari. Wal juhal wa khudatsaul asnan, yang dilakukan oleh orang-orang jahil dan anak-anak muda. La tadkhul ma'hum, jangan kau masuk ke dalam. Ibqa ma as-sulaha, tetaplah kau bersama orang-orang yang baik. Mal uqala, orang yang selamat akalnya, selamat pemikirannya. Ma ahlil ilmi wal basirah, bersama ahlul ilmi dan basirah. Ilzamhum, bersama, lazimilah mereka. Wa kun ma'hum, tetaplah bersama mereka. La tanhaz ilal asyrar wa ilal ghawgha wal fitnah, jangan engkau ikut bersama al-asyrar, orang-orang yang buruk, dan masuk ke dalam fitnah. Nah, ini terjadi di negara-negara Islam di Timur Tengah yang dikenal sebagai Arab Spring, mana sebagian negara-negara Arab mereka berdemonstrasi, turun ke jalan, menggulingkan pemimpinnya, yang mereka mengira bahwasanya setelah itu negaranya akan lebih baik, lebih makmur. Tapi kenyataannya banyak yang sampai hari ini mereka menyesali perbuatan. Apa yang mereka impikan tidak tercapai. Di Libya, di Suriah, dan di mana, di negara-negara yang lain, di Mesir, termasuk juga di Yaman. Sebagian melakukannya karena apa? Karena terpengaruh dengan fatwa-fatwa orang-orang yang dianggap sebagai ulama. Nah, ini ikhwan fillah, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Nah, jadi jauh-jauh hari Rasulullah telah mengingatkan umatnya. Selanjutnya juga hadis dari Abu Daud dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Hadis ini juga hampir sama dengan hadis yang kita bacakan tadi. Wa qala faqultu kaifa asna. Jadi kata Ibnu Amr, aku bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan bahwa nanti akan datang zaman di mana manusia akan dipilah-pilah, yang tinggal adalah orang-orang yang hina, dan seterusnya, akan banyak terjadi ikhtilaf, perselisihan. Kaifa asna, apa yang harus aku lakukan? Qala, Nabi mengatakan ilzam baitak,
hendaklah engkau senantiasa berada di rumahmu. Wamlik 'alaika lisanak, jaga lisanmu. Wa khudh bima ta'rif, engkau ambil apa yang kau ketahui. Wada' ma tungkir, tinggalkan apa yang kau ingkari. Wa 'alaika bi amri khassati nafsik, hendaklah engkau mengurusi urusan dirimu saja. Wada' angka amral ammah, dan tinggalkan urusan orang banyak. Dan awal hadis ini, ya, sebelumnya Rasulullah mengatakan, idza ra'aitumun nas, apabila kalian telah melihat manusia, qad marijat uhudhum, telah mencampur adukkan janji-janji mereka, wa khaffat amanatuhum, dan amanah mereka mulai hilang, wa kanu hakadha, dan mereka seperti ini. Nah, beliau sambil berisyarat dengan jari jemarinya. Qala faqumtu ilaihi, maka kemudian Ibnu Amr beliau bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus aku lakukan ketika hal itu terjadi nanti, ya, maksudnya ketika terjadi fitnah. Jadi agar kita selamat, Rasulullah memberikan resepnya, ya, yang kalau kita mengikuti resep Rasulullah maka kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak mengikutinya, pasti kita akan binasa. Apa itu resepnya? Kata beliau, ilzam baitak, engkau hendaknya senantiasa di rumahmu. Artinya apa? Tidak banyak bergaul di luar. Kan berarti kita tidak bergaul sama sekali, ya? Tidak. Tapi kalau di luar sana banyak keburukan, lebih baik kita di rumah. Rasulullah bukan orang yang tidak bergaul dengan manusia. Rasulullah bukan orang yang hanya di rumah kemudian di masjid, balik ke rumah lagi, masjid lagi, setiap hari seperti itu, tidak. Beliau orang yang yukhalitun nas, bergaul dengan manusia. Beliau berdagang, bahkan dengan orang Yahudi bermuamalah seperti itu, sampai beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur. Orang-orang nitipkan barang ke beliau, kalau nak pergi jauh orang nitipkan barang. Bahkan orang yang tidak mempercayai apa yang beliau sampaikan, tidak menerima risalah yang beliau bawa, ketika nak pergi jauh pun, nak ninggalkan rumahnya, nitip barang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tahu Rasulullah ini amanah, jujur, ya, seperti itu. Jadi, ya, kita banyak lebih banyak di rumah. La tukthir sawada ahli syarr wal ghawwa ibqa fi baitik. Jangan engkau banyak bergaul dengan orang-orang yang buruk, ya. Tinggallah di rumahmu, kata beliau. Wamlik 'alaika lisanak, kata Nabi, jaga lisan. Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi kita banyak tinggal di rumah, yang kedua jaga lisan. La tatakallam, jangan engkau berbicara, berkomentar. La tusajji al-asrar, jangan engkau menyemangati, ya, orang-orang buruk. Wala tusajji al-ghawwa, amsik 'alaika lisanak, jaga lisanmu. La tatakallam bikalam yuzidu al-fitnah, jangan sampai engkau berbicara, berkomentar yang itu hanya akan menambah rumit suasana, ya, menambah fitnah. Seperti itu. Nah, ini banyak ketika terjadi kekacauan, orang tidak menjaga lisannya, dia ikut komentar dan sebagainya. Akhirnya bukannya fitnah itu hilang, tapi malah fitnahnya terus membesar.
terus menyala seperti api yang disiram bensin gitu. Kemudian kata Nabi, khudh wa khudh bima ta'rif, engkau ambil apa yang kau ketahui, wada' ma tungkir, tinggalkan apa yang kau ingkari. Apa maksudnya? Kata Syekh Shalih Al Fauzan, khudh ma ta'rif min amri din allazi alaihi al muslimun. Engkau ambil apa yang engkau tahu bahwasanya itu benar, berasal dari perintah agama yang kaum muslimin berada di atasnya. Wada' ma la ta'rif, tinggalkan apa yang engkau tidak ketahui, minal fitnah, berupa fitnah, ya, kekacauan, yaitu apa? Berupa kebiasaan-kebiasaan orang kafir, wa anzimatil kufar, kemudian itu adalah aturan-aturan orang kafir, jauhi. Kemudian selanjutnya, wa alaika bi amri khassati nafsik, hendaklah engkau fokus dengan urusan dirimu, ya. Jadi selamatkan dirimu dulu, kata Syekh Saleh, ya. Selamatkan dirimu, jangan mikir orang lain, tapi yang penting diri kita dulu yang selamat. Wala taqul, jangan kau katakan innaka satunhi al fitnah, maksudnya engkau bisa menyelesaikan fitnah itu. Jangan. Satu qatil hatta yantasir al-Islam, atau engkau mengatakan engkau akan ikut berperang sampai Islam ini menang. Kalau terjadi perang fitnah, sesama kaum muslimin berperang, ya. Jangan kau katakan seperti itu. Hadis sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita telah bahas bahwa nanti akan terjadi fitnah berupa peperangan. Peperangannya itu sesama kaum muslimin, ya, bukan melawan orang-orang kufar. Ketika terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi SAW, ya, kau pukulkan apa? Pedangmu itu kepada batu, pukul kepada batu supaya pedangnya patah, supaya kita tidak menzolimi orang lain, tidak membunuh orang lain. Nah, seperti itu. Al-fitnatu la tadkhul fiha, ya. Jangan kau masuk ke dalam fitnah illa idza kana jihadan fi sabilillah tahta rayatin muslimatin, kecuali kalau jihad di jalan Allah, jihad yang benar, ya, di bawah bendera Islam. Amma ghawwa wa ikhtilat, adapun, ya, kekacauan udah bercampur di situ, ya, kayak orang demo kan biasanya yang dilawannya siapa? Pemerintahnya Islam, kemudian penjaga keamanan berperang dengan penjaga keamanan, sama-sama Islam, ya kan? Seperti itu. Au ahzab mukhtalifah, atau di bawah kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Au firqah fala tadkhul fiha, jangan kau masuk ke dalamnya. Mimma yusammal ana bil jihad, yang orang katakan sekarang inilah jihad, padahal bukan jihad. Wa inna ma huwa fitnatun, akan tapi itu adalah fitnah. Yatajamma' nasun wa yataza'amuhum wahid wa yatajamma' akharun wa hakadha wa hasal qital bainahum la syai'. Ya, mereka kumpul, ya, berdemonstrasi, kemudian terjadi apa? Pembunuhan di situ di antara mereka. Ini bukan jihad. Walaisa hunaka natijah illa safkud dima, tidak ada hasilnya kecuali hanya menumpahkan darah. La tadkhul mahum, jangan kau masuk bersama mereka. Ilzam al-afiyah, engkau cari jalan selamat, ya. Ilzam al-i'tizal, hendaknya engkau memisahkan diri dari mereka. I'tizal, menyendiri. Ila an ya'ti Allah bil faraj, sampai Allah mendatangkan solusinya, jalan keluarnya. Wa illa aqalul ahwal annaka la tusyarik fil fitan,
Ya. Paling tidak kata Syekh, engkau tidak ikut di dalam fitnah itu. La tasfiku dima'an daman harama. Ya. Jangan engkau menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Kemudian ikhwan fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, yang selanjutnya kata Nabi, wada'anka amral ammah. Tinggalkan urusan orang banyak. Ya, yaitu yang tidak ada faedahnya kata beliau. Walayantahi, dan ila dororin, yang tidak ada akhirnya kecuali hanya doror, keburukan saja. Tinggalkan, diselamatkan dulu diri kita. Nah ini ikhwan fillah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, kalau kita sudah tahu hadis ini, maka nanti kalau apa yang dikabarkan Nabi ini terjadi, ya kita pun sudah tahu jalan agar kita selamat. Dan ini pasti terjadi. Apa yang beliau kabarkan ini pasti terjadi. Sudah sunnatullah, Allah turunkan ya kejadian-kejadian ini sebagai ujian bagi kita. Ada di antaranya yang berpegang dengan aturan agama, ada yang ketika itu meninggalkan ya agamanya. Hadis yang berikutnya, hadis riwayat At-Tirmizi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, innakum fi zamanin man taraka minkum usra ma umira bihi halak. Sesungguhnya kalian sekarang, beliau katakan ini di tengah-tengah sahabatnya, sesungguhnya kalian kata Nabi sekarang ini berada di satu zaman yang barang siapa meninggalkan 1/10 dari apa yang diperintahkan kepadanya, halak, dia akan binasa. Artinya ketika itu mereka taat, orang-orang yang taat kepada perintah Allah. Kalau 1/10 saja perintah yang tinggalkannya, pasti dia binasa. Tsumma ya'ti zamanun, kemudian akan datang satu zaman, man amila minhum bi usri ma umira bihi naja. Barang siapa ketika itu beramal dengan 1/10 saja dari perintah agama, dia akan selamat. Jadi jauh sekali ya kondisinya ya. Di zaman Nabi mengatakan kepada sahabat, sekarang kalian berada di zaman yang barang siapa meninggalkan 1/10 aja dari apa yang diperintahkan, maka dia binasa. Tapi nanti akan datang satu zaman, barang siapa yang mengamalkan 1/10, artinya udah banyak perintah-perintah agama itu orang tinggalkan. Orang amalkan 1/10 saja dari perintah agama, perintah Allah, dia akan selamat. Artinya apa? Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, maksudnya innakum fi zamani salamatin wa zamani khairin. Sesungguhnya kalian sekarang berada di zaman keselamatan dan zaman kebaikan. Wala yajuz lil insan an yufarrita bi syai'in min umuri dinihi. Tidak boleh seorang dia melalaikan sedikit pun dari urusan agamanya, kata beliau. Walau kana usran, walaupun 1/10-nya. Walau kana qalila, walaupun sedikit. Tidak boleh dia melalaikan urusan agamanya. Nah, nanti sebaliknya akan ada zaman, yaitu zaman yang penuh dengan keburukan, di mana ketika itu orang yang beramal dengan 1/10 saja
dari apa yang diketahui, dia akan selamat. Walaupun sedikit ya yang dia amalkan dari agama, dia selamat. Kenapa? Bisababi kathratis syarr. Ini semua disebabkan banyaknya keburukan ketika itu. Fatamassak bidinika mahma amkan. Maka berpeganglah engkau dengan agamamu ya semampu mungkin, walaupun sedikit. Fa fihil khair fihi an-najatu. Dalamnya itu ada kebaikan dan ada keselamatan. Ya. Hadis ini hadis hasan gharib. Hadis hasan gharib artinya apa? Hadisnya derajatnya di bawah sahih ya. Di bawah sahih tapi bukan dhaif ya, di bawah sahih. Gharib artinya dia diriwayatkan oleh satu orang ya, diriwayatkan oleh satu orang. Baik, selanjutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuntaqawunna kama yuntaqa at-tamru min aghfalihi falyazhabanna khiyarukum wala yabqayanna syirarukum famutu in istata'tum. Sungguh orang-orang baik di antara kalian akan pergi, dan sungguh yang akan tertinggal adalah orang-orang buruk di antara kalian. Famutu in istata'tum, maka kalau kalian bisa ya lebih baik kalian mati. Ketika datang nanti zaman, orang-orang baik itu udah pada tidak ada lagi, tinggal yang tersisa orang-orang buruk. Orang amanah tidak ada lagi ya, orang yang jujur udah tidak ada lagi, orang yang melaksanakan perintah yang taat tidak ada lagi, sedikit sekali ya. Mayoritasnya adalah orang-orang buruk ya. Nabi mengatakan famutu ini istata'tum. Ini menunjukkan dahsyatnya fitnah ketika itu, sampai Nabi mengatakan kalau kalian bisa mati lebih baik mati ya. Artinya kalau kita tidak ketemu zaman itu lebih baik dah meninggal duluan. Bukan berarti kita harus mengakhiri hidup kita ya, tidak ya. Kalau kita meninggal lebih baik daripada kita ketemu zaman itu. Nah, apa artinya? Bahwasanya orang-orang baik itu sudah tidak ada lagi. Maksudnya mereka sudah pada mati, sudah pada meninggal ya, meninggal orang baik. Akhirnya yang tersisa orang-orang buruk ya, orang-orang buruk. Sampai ya mungkin sekarang udah ada orang ngomong, kok orang-orang baik itu cepat mati ya katanya, cepat meninggal. Ada orang baik insyaallah, ada dia punya harta, dia suka sedekah, suka infak, suka bantu anak yatim ya, suka bantu berinfak, bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok, lain sebagainya ya. Tiba-tiba meninggal ya. Udah kita dapat ya seperti itu ya. Sampai ada orang ngomong, biasanya orang baik tuh tidak lama umurnya kan, cepat meninggalnya kan. Ya. Oke. Jadi tinggal orang-orang yang buruk ya. Tapi ya kondisinya sekarang masih banyak lah orang baik ya, masih banyak. Tapi nanti akan ada fitnah yang dahsyat. Nah, jadi famutu ya, matilah ini istata'tum kalau kalian bisa, kata Nabi. Artinya apa? Ilzamu dinakum. Artinya kata Syekh Shalih Al-Fauzan ya, berpegang teguhlah kalian terhadap agama kalian. Walzamu i'tizal, hendaklah kalian menyendiri istata'tum. Artinya menjauh dari orang-orang buruk itu. Mahma amkanukum zalika, semampu kalian.
Kemudian ini hadis yang terakhir dari bab yang kita bahas ya. Itu bab tentang apa? Larangan untuk mendatangi fitnah. Di hadis yang terakhir hadis riwayat Al-Bukhari an Mirdasin Al-Aslami, dari Mirdas Al-Aslami qala, beliau mengatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yazhabus salihun, orang-orang saleh akan pergi, al-awwal fal awwal, yang pertama kemudian diikuti oleh yang berikutnya, wa yabqa hufalatun kahufalati asy-syair awit tamar la yubalihimullah balatan, wa fi riwayatin la ya'ba'ullahu bihim. Ya, tinggallah yang tersisa adalah ya orang-orang yang buruk. Ya, tinggal yang tersisa orang-orang buruk. Nah, ini seperti apa? Beliau contohkan di sini wa yabqa hufalatun kahufalati syair awit tamar. Jadi yang seperti korma itu yang tinggal korma-korma yang udah buruk gitu ya. Yang sudah jelek. Seperti itu. Biasanya kan kalau yang bagus pasti diambil, lama-lama hilang. Yang buruk tidak orang ambil ya. Jadi tersisa. Nanti seperti itu, orang yang baik Allah ambil, Allah cabut nyamanya, Allah cabut nyamanya. Tinggal orang yang buruk. Syekh Saleh menjelaskan fihi annahu kullama ta'akhkhara zaman. Dalam hadis ini kata beliau dijelaskan setiap kali bertambahnya zaman yaqilul akhyar, akan semakin sedikit orang-orang baik, wa yaktsuru al-asyrar, dan semakin banyak orang-orang buruk. Wal ghardu min hadza an ta'khudha hazraka. Apa tujuan Rasulullah menjelaskan ini? Tujuannya adalah agar kalian berhati-hati. In ta'akhkhara bika zaman, apabila zaman ini semakin akhir, semakin akhir, bertambah tahun ya, semakin akhir. Jadi, zamannya semakin akhir. Kita ini kan umat akhir zaman. Ta'khudh hazraka, engkau berhati-hati, wa talzam ma'alaihi al-akhyar, hendaklah engkau bersama orang-orang yang baik, wa tatruk ma'alaihi al-asyrar, engkau tinggalkan orang-orang buruk, wa in kanu qad matu, walaupun orang-orang baik itu sudah meninggal, tattabi'uhum, engkau ikuti mereka, tatamassak bi tariqihim, engkau berpegang teguh dengan jalannya mereka, wa tatruku ma alaihi al-asyrar, engkau tinggalkan orang-orang buruk, wa in kanu katsirin, walaupun mereka banyak, la tadkhul ma'hum, jangan masuk bersama mereka, wa hadza yahtaju ila sabrin. Syekh mengatakan tentunya ini perlu kepada kesabaran. Li'anna i'tizalan nas yahtaju ila sabrin wa thabatin, karena meninggalkan orang-orang yang buruk itu ya, i'tizal dari mereka ini perlu kepada kesabaran dan keteguhan ya. Sebagaimana Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti Allah akan memberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-muhim anna hazil ahadits fiha, yang paling penting kata beliau dari hadis-hadis yang kita bacakan ini, al-hathu ala i'tizalil fitan, yaitu Nabi SAW mendorong, memotivasi untuk menjauhi fitnah-fitnah, wa adamil musyarakati fiha, dan tidak ikut di dalamnya, waluzumi jamaatil muslimin, dan tetap bersama kaum muslimin, wasairi ala makan alaihi salafu hazil ummah, dan tetap berjalan di atas jalannya para
salaf, ya, pendahulu dari umat ini. Wa tamassuk bizalika, berpegang teguh, haza tariqun najah liman waffaqahullah azza wa jalla. Inilah jalan keselamatan bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai kita tertipu kalau nanti datang zaman seperti itu. Ya. Jadi kita kalau berpegang dengan panduan Nabi, apa yang beliau kabarkan ini, pasti kita akan selamat. Ya, ini ikhwan fillah, a'azzallahu wa iyyakum jami'an. Ala kulli hal, sebagai penutup, ya, dan sebagai ringkasan dari kajian kita, bahwa semakin datang zaman, semakin bertambahnya zaman, ya, maka kita semakin berada di akhir, dan akan semakin bertambah keburukan. Orang-orang baik akan hilang, akan pergi, dan banyak kekacauan-kekacauan terjadi. Jauh-jauh hari Rasulullah telah memberikan cara agar kita selamat. Adalah kita berpegang teguh dengan panduan Nabi, ya, dan tidak tertipu dengan apa yang dilakukan oleh banyak orang. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah merupakan kelemahan dari diri saya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.